Episode 6 sekaligus episode terakhir dari serial Moon Knight sudah dirilis. Sekarang serial ini resmi selesai dengan menyuguhkan kisah yang seru untuk kalian saksikan. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah penjelasan alur lengkap serial Moon Knight episode 6 yang berjudul Dewa dan Monster. Seperti biasa, silakan klik tombol subscribe-nya bagi yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Kembali ke dunia nyata, kita diperlihatkan dengan jenazah Mark Spector yang tewas karena dibunuh oleh Arthur. Arthur dan bawahannya kemudian mengambil usapti milik Amit yang semula didapatkan oleh Steven. Layla sendiri menyaksikan hal itu secara diam-diam dari kejauhan. Di sini, Arthur mengaku menyesal karena Mark harus tewas akibat keputusannya yang tidak mau bekerja sama. Arthur kemudian meninggalkan jenazah Mark dengan tongkat yang sekarang berubah bentuk, menandakan dia siap untuk langkah selanjutnya dalam menghidupkan Dewi Amit. Sementara itu, Layla terlihat sangat bersedih atas kematian suaminya. Dia memeluk jasad suaminya itu untuk yang terakhir kalinya dan kemudian meninggalkan tubuh Mark di sana. Terlihat juga dia mengambil Scarab untuk menuntunnya menuju Arthur. Tidak lama setelah itu, rombongan Arthur diberhentikan oleh petugas patroli di tengah jalan. Kondisi menjadi memanas setelah Arthur keluar dari mobil. Tidak ingin perjalanannya diganggu, Arthur kemudian menghantamkan tongkatnya ke tanah, membuat para petugas tewas karena mereka dihukum untuk perbuatan jahat yang dilakukan di masa mendatang. Bawahan Arthur kemudian membersihkan mayat-mayat yang berserakan, namun di antara mereka ternyata ada yang tidak tewas karena dia tidak memiliki niatan untuk berbuat jahat di masa depan. Di sini, Layla diam-diam menyusup dan berniat untuk menghabisi Arthur sendirian. Namun perbuatannya dicegah oleh mayat yang bisa bicara, dan ternyata itu adalah perbuatan dari Dewi Tawaret. Dewi itu menyampaikan pesan penting yang dapat menghidupkan suami Layla. Caranya adalah dengan menyusup ke kuil para dewa, dan Layla harus menghancurkan usapti milik Khonshu agar Mark bisa kembali hidup dan selamat dari kematian. Tidak lama setelah itu, rombongan Arthur kemudian sampai di sebuah piramid. Dia membuka gerbang rahasia yang ternyata menuju ke kuil di mana para avatar dari Dewa Enid berkumpul. Pertarungan kemudian terjadi dengan Arthur yang dapat mengalahkan para avatar dengan sangat mudah. Ini berkat tongkatnya yang sudah berubah dan digunakan untuk melawan siapapun yang menghalangi rencananya. Sementara Layla pergi diam-diam untuk mencari usapti dari Dewa Khonshu. Arthur kemudian menghancurkan usapti dari Amit, dan muncullah Dewi dengan wajah buaya yang sangat menyeramkan. Di sini Amit berbicara kepada Arthur bahwa dia menyadari neraca baik dan buruknya tidak seimbang. Ini karena perbuatan Arthur di masa depan yang memberatkan timbangannya. Arthur kemudian menyerahkan diri dan bersedia untuk diadili atas semua perbuatannya di masa mendatang. Namun Amit menunda kematian Arthur karena dia masih membutuhkannya untuk menjadi pengikut yang setia. Terlebih lagi, dulu Amit pernah mengandalkan seorang avatar dengan neraca yang seimbang. Namun dia berakhir dengan dipenjara selama 2000 tahun. Oleh karena itu, tidak salah rasanya jika dia memilih Arthur sebagai pengikut yang setia, meskipun dengan neraca yang tidak seimbang. Dewi itu kemudian menjadikan Arthur sebagai avatarnya. Kembali ke Layla, dia menghancurkan patung usapti dari Khonshu dan membebaskan Dewa Bulan tersebut. Di sini Khonshu sadar bahwa dia tidak merasakan keberadaan Mark di dunia ini. Layla kemudian menjelaskan bahwa Mark sudah tewas karena sudah mengikuti perintah dari Khonshu. Pada momen ini, Khonshu meminta Layla untuk menjadi avatarnya. Dengan begitu, keduanya bisa menjadi rekan yang bisa mengalahkan Amit serta rencana jahatnya. Namun, Layla langsung menolak tawaran itu setelah mengetahui betapa hancurnya kehidupan Mark akibat bersekutu dengan Khonshu. Mark tidak percaya dengan Khonshu, begitupun dengan Layla yang juga tidak percaya kepadanya. Khonshu kemudian pergi dan menghadang gerombolan Amit serta Arthur yang bersiap untuk membersihkan jiwa-jiwa di Kairo, lalu berikutnya jiwa-jiwa di seluruh dunia. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan nasib Mark Spector yang sudah berada di surga. Neracanya sudah seimbang dan jantungnya juga sudah penuh, membuat Mark sampai menuju ke tempat yang penuh ketenangan. tanpa gangguan, tanpa masalah, dan tanpa rasa sakit. Namun, Mark kembali teringat akan Steven.
Kepribadiannya yang lain itu harus tersesat di padang gurun Duat akibat membantunya. Oleh karenanya, Mark berinisiatif untuk menemui Steven. Sementara Tawaret mengatakan, jika Mark seperti itu, maka dia akan meninggalkan surga dan tidak pernah kembali. Akan tetapi, tekad Mark tetap bulat dan dia menghampiri Steven di padang gurun Duat. Setelah sampai, Mark kemudian mencurahkan semua penyesalannya. Selama ini, Steven selalu ada untuknya dalam menghadapi masalah-masalah sulit. Steven tidak pernah meninggalkan Mark dan sekarang Mark juga akan melakukan hal yang serupa. Padang Aru memang indah, namun Mark memilih untuk bersama dengan Steven. Dia menaruh jantung tepat di genggaman tangan Steven dan kemudian ikut menjadi patung. Kembali ke Khonshu, dirinya berbicara kepada Amit karena sudah salah menjadikan seorang pendosa seperti Arthur sebagai avatarnya. Percakapan dengan Amit ini sengaja dilakukan untuk mengulur waktu, sampai keduanya kemudian bertarung satu sama lain di dalam kuil para dewa. Terlihat Amit yang mendominasi pertarungan dan Khonshu yang terlihat kewalahan. Kembali ke Mark Spector yang sekarang menjadi batu, namun tiba-tiba gerbang Osiris di hadapan mereka kemudian terbuka, diikuti dengan keduanya yang sekarang kembali ke wujud semula. Kedua kepribadian itu kemudian berpelukan dalam adegan yang sangat mengharukan. Namun tiba-tiba muncul gelombang pasir yang bertujuan untuk merenggut jiwa keduanya. Beruntung Tawaret kemudian datang dengan kapalnya untuk memecah gelombang tersebut, sehingga keduanya bisa masuk ke dalam gerbang Osiris. Mark dan Steven yang semula tewas sekarang bangkit dan hidup kembali. Khonshu kemudian menyadari hal itu dan dia kemudian pergi menemui Mark di lokasi makam. Dia memberikan kekuatan Moon Knight yang semula lenyap setelah Khonshu dihukum oleh para dewa. Di sini Steven terlibat dalam negosiasi baru dengan Khonshu. Dia meminta Khonshu untuk membebaskan mereka berdua setelah semua ini selesai dan Khonshu menyanggupinya. Khonshu kemudian merubah siang menjadi malam, membuat Mark mendapatkan kekuatan tambahan dan dia bisa terbang dengan sangat cepat menuju ke Kairo untuk menggagalkan rencana Arthur serta Amit. Di sisi lain, terlihat Layla bersama avatar Osiris yang sekarang sedang sekarat. Pria itu mengatakan satu-satunya cara untuk mengalahkan Amit adalah dengan menyegelnya ketika dalam wujud manusia. Ritual itu harus diadakan di dalam kuil ini karena merupakan tempat yang terkuat dan membutuhkan banyak avatar yang lain untuk melakukannya. Pria itu kemudian tewas dan tidak ada lagi avatar dari dewa yang tersisa. Pada momen ini, Tawaret kemudian berteriak menyapa Layla dan menyebabkan Arthur serta pasukannya mengetahui keberadaan Layla. Dalam kondisi terdesak, Tawaret meminta Layla untuk menjadi avatarnya. Semula Layla menolak karena takut akan bernasib sama dengan suaminya. Namun dirinya kemudian setuju setelah mendengar cerita dari Tawaret. Ya, Tawaret mengenal ayah Layla yang bernama Abdullah El-Fuli yang sudah meninggal dan Tawaretlah yang memandunya sampai tiba di surga. Layla kemudian sepakat dan dia mendapatkan kostum baru setelah menjadi avatar dari Tawaret. Kostumnya tidak menyerupai kuda Nil seperti tubuh Tawaret, melainkan lebih mirip dengan Scarab. Ini karena Tawaret tahu bahwa Layla sangat menyukai bentuk itu dan bahkan membuatkan syal bermotif Scarab kepada ayahnya. Dengan inspirasi itu, sekarang Layla berubah menjadi sosok pahlawan super yang dikenal dengan sebutan Scarlet Scarab. Sementara itu, Arthur dan pengikutnya mulai melakukan proses pembersihan jiwa. Mereka menimbang baik dan buruk dan yang tidak layak jiwanya akan direnggut dan diserap oleh Amit. Ini menyebabkan Dewi itu berubah menjadi ukuran raksasa selayaknya monster kaiju. Moon Knight kemudian datang dan langsung berhadapan dengan Arthur. Keduanya bertarung di udara sampai akhirnya jatuh ke tanah. Hal yang serupa juga terjadi dengan Khonshu yang melawan Amit dalam ukuran raksasa. Saat Moon Knight tersudut, datanglah Layla yang kemudian membantunya. Di sini Mark sempat kaget dengan penampilan baru dari istrinya. Keduanya kemudian berpelukan dan bersiap menghadapi Arthur serta bawahannya. Sementara itu, terlihat Khonshu yang kewalahan dalam melawan Amit. Dewi itu bahkan sempat menghasutnya agar berada di pihaknya. Alasannya karena mereka berdua sama-sama menghukum orang yang dianggap salah. Bedanya, Amit menghukum mereka yang di masa depan akan berbuat jahat, sementara Khonshu akan menghukum mereka yang sudah berbuat jahat. Kembali ke Steven, terlihat dia lebih percaya diri dan mampu bertarung dengan sangat lihai.
Inilah pelajaran yang Steven dapatkan setelah berdamai dengan Mark Spector. Keduanya tidak lagi berebut tubuh dan sudah bisa bekerja sama. Pertarungan seru kemudian diperlihatkan dalam upaya mengalahkan Arthur Harrow. Sayang, baik Moon Knight dan Layla keduanya kewalahan dalam menghadapi kekuatan Arthur. Sampai dalam suatu kondisi di mana Mark sedang terpojok dan Layla yang hendak menyelamatkannya malah tersudut berkat senjata Moon Knight. Ironisnya, baik Khonshu dan Moon Knight keduanya sama-sama kalah melawan Amit dan juga Arthur. Begitu melihat Layla yang terpojok, tiba-tiba Steven dan Mark kehilangan kendali tubuh mereka. Dalam waktu yang cepat, terlihat mereka sudah berhasil mengalahkan Arthur dan semua pasukannya. Layla bahkan terkejut mengetahui pertarungan cepat itu di mana bukan seperti Mark dan Steven yang dikenalnya. Perbuatan ini dilakukan oleh kepribadian lain yang tanpa disadari mengendalikan tubuh Mark serta Steven. Selanjutnya, Layla dan Moon Knight merapalkan mantra untuk menyegel tubuh Amit. Mereka sudah menempatkan tubuh Arthur di dalam ruangan kuil para dewa. Berkat mantra yang mereka ucapkan, Dewi Amit kemudian masuk ke dalam tubuh Arthur. Dan sekarang saatnya bagi mereka untuk membunuh Arthur agar Amit tewas bersamanya. Namun, Mark memilih untuk tidak membunuh Amit. Dan karena merasa tugasnya sudah selesai, dia meminta Khonshu untuk membebaskan tubuhnya agar tidak lagi menjadi avatar. Khonshu menuruti permintaan itu dan kekuatan Moon Knight akhirnya lenyap. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan alam bawah sadar yang kembali mempertemukan Mark dengan Arthur di rumah sakit. Di sini Mark akhirnya tahu bahwa semua adegan ini hanyalah settingan dan ilusi yang diciptakan oleh Arthur. Semua berakhir dengan Mark yang menyadari fakta sebenarnya dibuktikan dengan langkah kaki Arthur yang berdarah, sama seperti kondisinya di dunia nyata yang terluka. Keduanya kemudian terbangun dalam satu tubuh, selayaknya kondisi semula. Sekarang mereka sudah bisa menerima kenyataan dan berbagi tubuh bersama. Keduanya juga sudah lepas dari belenggu Khonshu yang selama ini memanfaatkan mereka. Namun kisahnya belum selesai sampai di situ saja. Terlihat kita dibawa menuju rumah sakit jiwa dengan Arthur yang sekarang menjadi pasiennya. Ini adalah adegan asli di dunia nyata, bukan seperti adegan di alam bawah sadar yang dialami Mark. Terlihat Arthur dijemput oleh seorang pria misterius dan di sepanjang jalan dia melihat banyak petugas yang tewas mengenaskan. Arthur kemudian dimasukkan ke dalam taksi mewah dan di sana dia disambut oleh Khonshu dengan pakaian rapi. Pada momen ini, Khonshu mengatakan bahwa Mark selama ini sudah salah jika mengira Khonshu menginginkan Layla untuk dijadikan avatarnya. Alasan yang sebenarnya, Khonshu ingin menjadikan kepribadian lain dari Moon Knight untuk dijadikan avatar. Dan kepribadian yang dimaksud adalah Jack Lockley. Pria dengan profesi sebagai supir taksi itu kemudian mengeksekusi Arthur menggunakan senapan berperedam suara. Sekarang, tujuan Khonshu sudah tercapai di mana dia bisa membunuh Arthur yang di dalam tubuhnya terdapat Amit. Dan kita menjadi tahu bahwa selama ini, sosok yang melakukan tindakan sadis ketika melawan musuhnya, dia adalah Jack Lockley yang bersembunyi di dalam tubuh Steven. Dia jugalah kepribadian lain yang terkurung di dalam sarkofagus ketika Steven dan Mark berada di alam bawah sadar. Serial ini kemudian selesai dengan menyisakan tanda tanya. Apakah benar selesai di sini atau masih berlanjut untuk season 2? Menurut kalian, apakah Moon Knight layak mendapatkan season 2? Silahkan tulis pendapatnya beserta alasan kalian di kolom komentar. Dan itulah video penjelasan alur serial Moon Knight episode final. Semoga dengan menyaksikan penjelasan ini, kalian bisa semakin paham dan tidak bingung dengan serialnya. Silahkan like jika menurut kalian menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum, dan Marvel Indo out. Sampai jumpa di video lainnya.